warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salma Nabilah, selaku mahasiswi Magister Kenotariatan Angkatan 2024 Ganjil dengan nomor pokok mahasiswa 2406378915. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Menutup Celah Eksploitasi dalam Transplantasi Organ melalui Peran Akta Notaris. Hasil penelitian ini telah dimuat dalam bentuk artikel dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum atau JIKH. JIKH ini merupakan jurnal ilmiah nasional di bidang kebijakan hukum dan diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dan telah mendapatkan akreditasi Sinta II. Hasil penelitian saya telah dimuat dalam volume 19, nomor 3 tahun 2025 edisi November. Topik utama dalam artikel ini adalah tentang transplantasi organ tubuh manusia. Transplantasi organ tubuh manusia merupakan sebuah terobosan besar dalam dunia medis modern. Namun, di balik harapan hidup yang ditawarkan oleh kemajuan ini, tersembunyi realitas yang jauh lebih kompleks dan mengkhawatirkan. Praktik perdagangan organ, pemalsuan identitas, serta penyalahgunaan kewenangan oleh oknum dalam proses hukum dan medis. Sistem hukum Indonesia sebenarnya telah mengantisipasi potensi penyimpangan ini. Salah satunya adalah dengan mewajibkan akta notaris sebagai syarat hukum dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016. Akta notaris diharapkan sebagai bukti otentik atas kesepakatan yang sah antara pendonor dan penerima, serta menjamin bahwa proses tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan tanpa imbalan finansial. Namun, idealisme tersebut seringkali tidak tercermin dalam praktik. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa akta notaris hanya dijadikan sebagai syarat administrasi formal semata, tanpa adanya verifikasi substansi. Dalam beberapa kasus, bahkan ada identitas pendonor dipalsukan. Akibatnya, akta notaris yang seharusnya menjadi pelindung hukum, justru berisiko digunakan sebagai alat legitimasi kejahatan. Pada bagian ini, peneliti ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana praktik transplantasi organ di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan isu medis, tetapi juga menyimpan potensi besar terjadinya penyalahgunaan hukum dan pelanggaran HAM. Kasus yang terjadi di RSUD Syaiful Anwar Malang pada tahun 2017, seorang perempuan bernama Ita Diana mendonorkan ginjalnya karena tekanan ekonomi. Tanpa dokumen persetujuan keluarga maupun akta notaris, proses ini menjadi rentan terhadap praktik jual beli organ. Dalam pernyataannya, Ita menyebutkan bahwa jika prosedur hukum dilakukan dengan benar sejak awal, maka praktik penyimpangan tersebut bisa dihindari. Kasus serupa yang mencerminkan penyalahgunaan transplantasi organ adalah perkara perdagangan ginjal di Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor perkara 464-pidana khusus-2023. Dalam kasus ini, korban dijebak dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri, namun ternyata dipaksa untuk mendonorkan ginjal tanpa persetujuan yang sah dan tanpa dokumen resmi. Ini adalah bentuk kejahatan terorganisir yang menyalahgunakan kelemahan sistem pengawasan. Notaris sebagai pengawal hukum dan kemanusiaan harus menolak akta yang berpotensi melanggar prinsip etika dan memastikan legalitas dan hak hidup donor tetap terjaga. Kerjasama dengan rumah sakit dan panitia transplantasi penting untuk mendukung verifikasi administrasi dan juga etika. Kombinasi antara akta notaris, Komite Transplantasi Nasional, dan juga verifikasi medis menjadi kunci untuk transplantasi organ yang sah, etis, dan aman secara hukum. Dengan pendekatan interdisipliner, kolaboratif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, notaris dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas hukum dan melindungi hak-hak manusia dalam praktik transplantasi organ tubuh manusia. Itu saja yang dapat peneliti bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.